I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Halo, assalamualaikum. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Ria Yuniarsih dengan NIM 2083. Saya Anif Mabin Hasanah dengan NIM 209. Dan saya Brinata Muhammad Dinata dengan NIM 2053. Di sini kami akan berdiskusi mengenai otoritas moneter dengan berita yang berjudul BI akan melanjutkan kebijakan makroprudensial yang longgar. Silakan menonton. Duduk sini aja kali ya? Ngomong-ngomong, tadi mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lain itu ngebahas soal otoritas moneter kan ya? Iya, ada apa emangnya? Tadi tuh aku googling di internet kan ya. Nah, itu muncul berita dari republika.co.id. Tapi berita itu tuh udah dari bulan Agustus kemarin sih. Beritanya kayak gimana sih? Coba lihat beritanya. Nih, lihat sendiri deh beritanya. Katanya sih Bank Indonesia bakalan lanjutin kebijakan makroprudensial yang longgar. Kok baru denger ya aku tentang kebijakan makroprudensial? Emang itu termasuk dalam otoritas moneter apa? Ya tentu aja ada kaitannya dengan otoritas moneter. Soalnya kan kebijakan makroprudensial ini tujuannya itu untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia, dan itu tuh dilakukan sama bank sentral atau otoritas moneter. Wah, gimana sih efeknya penyaluran kreditnya itu? Kalau katanya BI sih bakalan ngepertahanin rasio counter cyclical capital buffer sama rasio intermediasi makroprudensial. Selain itu juga rasio loan to value atau financing to value credit property itu bakalan dilanjutin. Di sini juga tertulis LTV atau FTV paling tinggi itu 100% buat semua jenis properti yang memenuhi kriteria NPL atau NPF. Terus ada juga kebijakan uang muka kredit kendaraan bermotor yang paling sedikit itu 0%. Tapi itu memang cuma buat kendaraan bermotor baru ya? Betul sekali. BI juga fokus pada sektor-sektor pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Tapi ada peningkatan insentif likuiditas makroprudensial juga dari sebelumnya 280 basis point menjadi 400 basis point. Kalau kalian setuju nggak sih dengan kebijakan ini? Kalau setelah membaca berita selengkapnya tadi sih aku nggak setuju dengan kebijakan makroprudensial BI yang longgar, karena menurutku mempertahankan rasio counter cyclical capital buffer sebesar 0% dan rasio intermediasi makroprudensial pada kisaran 84 sampai 94 itu termasuk longgar. Lebih baik diperketat lagi rasio keuangannya agar menjadi lebih baik, jangan sampai sistem keuangannya krisis lagi seperti itu. Ya benar juga sih, aku juga nggak setuju. Soalnya kan kalau diterapin kebijakan makroprudensial yang longgar, itu bakalan memicu pertumbuhan ekonomi itu akan tidak stabil dan bakalan terlalu cepat, sehingga bakalan ngebuat overheating ekonomi, di mana inflasi bakalan meningkat secara signifikan dan juga bakalan berpotensi merugikan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kalau menurutmu gimana tuh? Menurutku nggak setuju juga sih, meskipun maksudnya membantu dalam
meredakan tekanan likuiditas dan menjaga kelancaran peredaran uang dengan tujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan menghindari risiko krisisnya keuangan. Tapi kan bisa memicu ketidakseimbangan semua aset harga seperti kenaikan harga properti atau saham yang tidak sebanding dengan fundamentalnya ya. Jika tidak diawasi dengan baik, hal ini bisa menciptakan gelembung aset yang berpotensi pecah, menimbulkan krisis ekonomi. Selain itu, dengan memberikan akses kredit yang lebih mudah, bisa meningkatkan resiko kredit macet. Jika kredit macet diberikan tanpa mempertimbangkan kemampuan pembayaran peminjam, resikonya kredit macet itu bisa meningkat dan berdampak negatif pada sektor keuangan dan perekonomian secara keseluruhannya. Jadi intinya di sini tuh banyak dampak negatifnya ya daripada dampak positifnya. Iya sih, sebenarnya kan itu mau gimana lagi kan, itu juga udah jadi keputusan dari Bank Indonesia atau BI. Jadi kita sebagai masyarakat mau nggak mau harus ikut peraturan BI. Udah nggak usah Gak usah dipikir lagi, doain semoga kedepannya itu nggak berdampak negatif. Ya udah lah ya. Kalian lapar nggak? Lapar sekali nih. Makan.